Terima kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita di sini boleh berkumpul, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk fokus tentang kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, sehingga kami Tuhan masih Engkau berikan kesempatan untuk boleh bisa beribadah offline Tuhan. Kami boleh menikmati secara langsung Tuhan kehadiran-Mu di dekat kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengurapi setiap kami, untuk mengawal setiap kami Tuhan melalui pujian dan penyembahan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan jemaat-jemaat yang sudah menyempatkan waktu Tuhan untuk datang dan rindu Tuhan untuk Engkau jamah Tuhan. Biarlah Tuhan dari pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, dan firman-Mu Tuhan yang akan Engkau taburkan Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang belum hadir Tuhan. Engkau memberkati jemaat-jemaat yang mulai dari lansia ataupun yang anak-anak Tuhan. Kami rindu untuk bisa beribadah kembali Tuhan secara bersama-sama Tuhan dengan jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan untuk kami bisa datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kaulah sumber kehidupanku, ku hidup untuk menyembah, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak,
Mana suaranya? Katakan haleluya. Kita pujikan saja kecabulan.
Ada sukacita? Ada dia. Saya mau sedikit menyaksikan cerita kasih Tuhan selama seminggu ini. Puji Tuhan saudara, kalau beberapa hari yang lalu saya sempat donor darah ya, karena udah sekian lama tidak donor itu semenjak pandemi 2 tahunan gitu. Puji Tuhan udah dapat 6 kali dan itu rasanya luar biasa ya saudara, soalnya dari dokternya sendiri pas di tes kesehatan itu bilangnya tensinya agak tinggi, jadi 150 gitu. Terus HB-nya 13,8, jadi masih bisa dibuat untuk donor. Kalau misalnya tekanan tensinya agak tinggi, jelas tidak bisa dibuat donor, jadi tidak lolos itu. Diambilnya 350 cc dari satu kantong itu. Ya puji Tuhan setelah donor juga badan dari rasa agak enteng gitu. Terus bisa berbagi buat sesama, apalagi kita berpartisipasi itu ya, buat kita sumbangkan darah kita buat yang membutuhkan gitu. Kalau kita mengasihi lewat cara-cara yang kecil aja, kan pasti Tuhan lihat, Tuhan tahu gitu apa yang jadi kerinduan hati kita. Tuhan sendiri pun tidak keberatan buat memberikan tubuh dan darahnya buat kita, buat menebus dosa-dosa kita, untuk menghapus setiap pelanggaran-pelanggaran kita yang kita lakukan. Kasih Tuhan itu sangat menyempurnakan ya Bapak Ibu ya. Berapa banyak pun pelanggaran yang kita buat, Tuhan tetap sayang sama kita. Sekarang pertanyaannya, apa kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita tidak ragu untuk berjalan bersama Tuhan dalam, meskipun ya memang hidup banyak masalah, banyak problem, tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti pegang kendali. Amin. Mari kita siapkan hati, kita akan menghadap firman Tuhan. Kita pujikan, Aku mengasihi. Kura
Terima kasih Engkau. Kami menyayangi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi pengakuan kami. Kami ingin mau merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi suara-Mu Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan Engkau memberi kami hati seperti tanah yang baik untuk Engkau taburi dengan firman. Terima kasih Bapa, dan ucap syukur biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ucap syukur kami akan siap untuk belajar bersama-sama akan firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Pembawa dan tim yang sudah mempercayakan saya melayani pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nafas yang baik, kesehatan yang baik, sehingga kita bisa berjumpa, bertatap muka satu dengan yang lainnya. Puji nama Tuhan, selagi yang dikasih Tuhan. Sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau lebih dekat dengan Tuhan ya. Saya ambil tema ini juga, mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan benar. Selagi yang dikasih Tuhan, ya kenapa kita harus mengenal Allah saudara? Ya supaya karena kita harus mengenal ya Tuhan kita, mengenal Allah kita ya. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, kita benar-benar dengan Tuhan ini kokoh, dengan Tuhan ini dekat gitu ya saudara. Setiap kali kita menjadi anak-anak Tuhan ya, kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan. Itu sejak kapan ya saudara yang dikasih Tuhan? Ketika kita mungkin anak-anak ya, dari orang tua kita dikenalkan tentang Tuhan. Saya ingat waktu saya kecil, orang tua saya memang Kristen ya, tapi KTP ya, jadi tidak pernah ke gereja. Jadi yang memperkenalkan saya Tuhan ini adalah tante saya ya. Karena tante saya juga dari remaja itu dia sudah melayani Tuhan. Dan dia ingin ponakan-ponakannya juga mengenal Tuhan. Dari situ dia membawa saya ke sekolah minggu ya. Dia sering memberikan dulu itu traktat ya, dulu itu kayak buku-buku itu kepada orang tua saya, supaya orang tua saya baca dan kembali ya untuk datang beribadah ya, karena memang saya tidak pernah tahu gereja. Nah selagi yang dikasih Tuhan, itu sebabnya tante saya yang membawa saya mengenalkan Allah, mengenalkan Tuhan Yesus kepada saya. Dia bawa saya ke gereja. Nah saya percaya saudara dan saya juga mengalami hal yang sama ya. Dari orang tua kita mengenal Tuhan. Dari orang tua kita dibimbing untuk mengenal Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, seiring berjalannya waktu ya, ketika kita sudah mulai dewasa ya, dari anak-anak remaja, pemuda dan dewasa ya, kita akan dibawa oleh Allah ya, karena Allah memang sudah memilih kita ya menjadi anaknya. Dan Tuhan tidak mau kita hanya sekedar tahu tentang Dia ya. Kita tahu sudah dikasih orang tua kita, kita harus menyembah Tuhan begini, kita harus beribadah begini. Tapi Tuhan tidak hanya ingin kita tahu saja tentang Dia. Tuhan ingin kita dekat, Tuhan ingin kita mengenal Dia. Ya, itu sebabnya selagi yang dikasih Tuhan. Kalau kita tahu aja ya seperti ini. Kalau ya tahu ada Tuhan Yesus, ada surga dan neraka. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengenal Tuhan, untuk kita bisa dekat dengan Tuhan? Nah, selagi yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana, Tuhan punya jalan untuk membawa kita mengenal lebih dekat akan Dia. Bagaimana caranya? Tuhan memberikan satu proses di dalam kehidupan kita untuk membuka hati kita, untuk membuka pengertian kita, membuka hikmat kita, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu dekat dan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Karena seringkali kalau sudah dari anak-anak ya, karena itu saya juga alami dari anak-anak ke remaja. Nah ini sudah mulai kabur ya, karena kegiatan-kegiatan
pemuda, ya remaja ini sudah mulai banyak, sehingga waktu kita itu tersita ya, sehingga kita tidak akan pernah tahu mengenal Allah itu bagaimana ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan akan membawa kita untuk kita mengenal Dia lebih dekat melalui satu proses, melalui satu peristiwa, melalui satu masalah dalam kehidupan kita ya. Seperti Ayub katakan dalam pasal 42 ayat yang kelima ya. Ayub katakan bahwa dulu dari kata orang dia mendengar Tuhan ya, dari kata orang ya, dari orang tuanya mungkin, dari sahabatnya mungkin ya. Dan dia adalah orang yang taat akan Tuhan ya. Kita lihat pasal yang pertama Ayub, saudara lihat Ayub itu saleh, Ayub itu orang takut Tuhan, jujur. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan tidak mau dia hanya sekedar menjalankan ibadahnya saja. Tuhan mau dia ingin mempunyai satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan kita lihat sendiri ya, bagaimana Tuhan memproses Ayub supaya Ayub mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan dia katakan ya, mataku sendiri telah melihat Tuhan. Dia mempunyai satu pengalaman dengan Tuhan, sehingga dia mengenal Tuhan dengan benar ya. Demikian juga kita, Tuhan akan bawa kita ke dalam satu proses untuk kita mengenal Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya mungkin proses yang kita alami mungkin satu dengan yang lain berbeda, tapi semuanya itu membuat hati kita, roh kita menjadi ya sedih, menjadi ya rasanya aduh Tuhan kok gini ya. Ada rasa mengeluh, ada rasa ya apa sih Tuhan. Bahkan mungkin kita menjujurkan air mata. Tuhan mau ya proses ini untuk membawa kita lebih dekat lagi. Tuhan mau lihat apakah kita menghadapi proses ini kita lebih mengenal Dia atau malah menjauh dari Dia. Kita melihat contoh bagaimana Tuhan memproses hambanya waktu itu, yaitu Yusuf, dalam Keluaran pasal yang ke-37 saudara yang dikasih Tuhan. Kejadian pasal 37 ya, tentang Yusuf. Saudara pasti tahu cerita tentang Yusuf, saudara. Yusuf Tuhan proses ya. Dari kecil Yusuf sudah diperkenalkan Allah oleh orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah remaja, Tuhan proses dia untuk dia mengenal Allah lebih dekat lagi, mengenal Allah dengan benar. Satu kali dia ketika berumur, di sana dikatakan berumur 17 tahun ya SMA begitu ya kalau sekarang ya, dia mengalami satu proses dengan Tuhan. Karena dia adalah anak yang dikasih Tuhan, ayahnya ya, dia sering diberikan baju yang baru, yang bagus ya. Timbullah iri hati dari saudara-saudaranya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu, saudara bisa baca nanti di rumah ya, saudaraku, saya hanya ambil ayat-ayatnya sedikit. Di ayat yang ke-23 sampai 24. Bagaimana Yusuf ya dilakukan yang tidak baik oleh saudara-saudaranya ya. Ayat yang ke-23 dikatakan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Masalah yang dikasih Tuhan, kita melihat tindakan ini saudara kandung ya saudaraku. Saudara istilahnya ya, setiap hari kita ada bersama, setiap hari kita makan bersama, setiap hari kita tidur bersama ya. Tetapi satu kali mereka membuat satu hal yang tidak menyenangkan pada Yusuf. Jubahnya yang bagus itu ya diambil oleh mereka dan dia dimasukkan ke dalam sumur ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya mungkin Yusuf bilang, loh Tuhan kenapa ini? Kok saudara-saudaraku jadi jahat seperti ini ya? Saudara yang dikasih Tuhan, tidak sampai di situ saja saudaraku, dan Yusuf pun akhirnya dijual saudara. Ya, dijual lah, dan Yusuf dibawa ke satu negeri yang berbeda ya dari negaranya.
Saudara yang dikasih Tuhan, coba kalau kita yang jadi Yusuf, saudara, kita dijual ya, oleh saudara kita, sehingga kita dibawa ke satu negeri yang kita tidak pernah kenal, yang tidak tahu, saudara. Pastilah saudara yang dikasih Tuhan, walaupun Yusuf ini seorang cowok, tapi ketika mengalami hal seperti ini ya, di tempat yang asing, di tempat yang dia tidak tahu, yang tidak berbeda sama sekali dengan kehidupan waktu itu ya, negaranya, pastilah dia nangis. Tidak mungkin dia nggak nangis ya. Walaupun dia seorang cowok. Dan kita tahu bagaimana dia jadikan budak. Seorang budak itu ya ditanggangi sama tuannya, ya ditonjokin sama tuannya. Saudara, apa yang bisa alami? Pasti dia mengalami Tuhan. Selama ini aku ini tahu Tuhan, tapi kok saya mengalami seperti ini ya? Mungkin dalam hati dia berkata, aku sudah baik pada saudara-saudaraku, aku sudah baik, aku sudah menyembah Tuhan dengan benar ya. Tapi kenapa hal ini aku alami? Nah saudara yang ini proses ya. Tuhan izinkan terjadi apa yang kita alami dalam kehidupan kita, yang membuat air mata kita bercucuran, yang membuat hati kita sedih ya. Itu semuanya adalah Tuhan izinkan untuk membuat kita mengenal Dia, sehingga akan membuka mata rohani kita. Tuhan ya, tolong saya. Dan kita lihat Yusuf terus ya, walaupun mungkin dia berbeda di tempat yang berbeda dari negaranya, cara menyembah Allah yang berbeda, tapi dia tetap. Disinilah kita melihat Yusuf tetap mengasihi Tuhan. Yusuf tetap percaya, dan di situ dia mengenal Allahnya. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saat-saat seperti ini, mungkin Yusuf dia ya, saudara-saudara ini jejak hati seperti ini. Padahal ini saudara kandung saudara dia. Dan kita melihat juga terjadi dalam kehidupan di sekitar kita ya. Saudara kandungnya bunuh-bunuhan satu dengan yang lain ya. Tembak-tembakan satu dengan yang lain. Saya juga alami waktu itu dengan keluarga saya. Dulu kami juga bersatu, tetapi karena warisan saudara kita hancur berkeping-keping. Satu ada di sana, satu ada di sini, satu ada di sini. Kalau dulu itu saudaraku setiap lebaran gitu ya, kita memang Kristen ya, karena lebaran kan libur, jadi pulang semuanya. Kampung saya itu Benjen. Dan di sana kita berkumpul. Tapi satu kali peristiwa Tuhan izinkan terjadi, karena warisan kita jadi bertikai satu dengan yang lain ya, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan di akhir-akhir ya, Tuhan kembalikan kembali ya. Tuhan sudah satukan kembali, tapi sudah beda dengan dulu setelah pertikaian ya saudara. Ya kita berjumpa, tapi rasanya sudah tawar ya, tidak seperti dulu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang Yusuf alami. Tetapi Yusuf tetap percaya kepada Allah. Ya. Dia tetap mengenal Allah, walaupun mungkin dia katakan yes, pokoknya aku tetap menyembah Tuhan, aku percaya Tuhan tetap ada bersama dengan saya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ya pada Yusuf ya? Apakah dia justru menyalahkan Tuhan? Tidak saudara yang dikasih Tuhan. Yusuf tetap berpegang pada Allah. Contohnya di dalam pasal 39, dia tetap percaya kepada Allah. Walaupun yang pahit dia alami, Tuhan izinkan dia mengalami hal ini, dia Tuhan proses seperti ini. Tapi Yusuf tetap percaya, tidak menyalahkan Tuhan, bahkan dia semakin menyembah Tuhan dengan benar. Di pasal yang ke-39, ketika Yusuf digoda oleh istrinya majikannya, yaitu Ibu Potifar, saudara yang dikasih Tuhan. Di situ imannya, pengenalan dia kepada Allah diuji benar-benar ya, sebagai seorang cowok ya, apakah dia mengenal Allah dengan benar? Apakah dia menyalahkan Tuhan?
Apakah dia enggak ibadah lagi harus? Percuma aku ibadah, aku juga alami hal yang seperti ini. Aku alami hal yang susah ya. Nah, saat dia sudah mulai dipercaya ya, dia mulai hidup enak ya, tinggal di dalam rumah Potifar, dipercaya untuk mengerjakan semuanya. Dia kepercayaan bosnya, tapi dia tidak melupakan Tuhan. Dan di sinilah kita lihat bahwa Yusuf mengenal Tuhan dengan benar. Dikatakan di ayat yang ke-9, 9b, ya, ketika dia digoda oleh ibu Potifar, dia katakan begini, 9b ya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia diproses Tuhan sedemikian rupa, dengan kepahitan, dengan masalah yang begitu rupa, dia dan Tuhan izinkan, dia sudah diangkat ya, sudah enak ya. Tetapi Tuhan uji sekali tentang rohnya. Apakah dia mengenal Allah? Apakah dia menyangkali Allah? Apakah dia membenci Allah dengan proses ini? Tetapi tidak, saudara. Dia menolak ibu Potifar. Dia katakan, aku tidak mau melakukan dosa yang seperti ini. Ya. Tidak mau dia menyakiti hati Allah. Saudara yang dikasih, dia percaya bahwa dalam segala sesuatu Allah ada di dalam kehidupannya. Allah ada beserta dengan dia. Walaupun masa yang sulit, masa yang sukar, walaupun mencucurkan air mata, dia percaya Allah tetap ada bersama dengan dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biar kita mau belajar juga seperti Yusuf. Ini yang pertama, bahwa dia benar-benar mengenal Allah. Dan di dalam pengenalan akan Allah, karakternya dia juga terus diperbaharui. Karena dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap melakukan kebenaran yang berkenan kepada Tuhan. Karakter dia, karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Kita melihat di pasal yang ke-50 dalam Keluaran. Pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia mengenal Allah, ya, ketika Tuhan sudah memproses dia dan terbukti ya di hadapan Allah, Yusuf tetap melakukan hal yang benar dan dia benar-benar mengenal Allahnya. Di situ juga karakternya Tuhan ubahkan, saudara. Ketika dia berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya, saudara. Dan saat itu ya, ayahnya sudah meninggal ya, dan keluarganya bersama Yusuf di Mesir. Saudara-saudaranya yang melakukan kejahatan ketakutan sendiri. Ya, aduh, ayah sudah meninggal. Gimana nanti Yusuf ini balas dendam kepada kita? Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mereka ketakutan. Tetapi Yusuf berkata, jangan takut ya. Memang kamu dulu mereka-rekakan, berbuat yang jahat kepada aku. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia katakan, itu semua campur tangan Tuhan, supaya aku ditaruh di sini untuk memelihara kita, bangsa yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada sedikit pun dendam ya di hati Yusuf. Bahkan ketika pertama kali saudara-saudaranya datang memberi beras ya pada Yusuf, Yusuf sudah melihat nih, itu saudara-saudara ini ya. Justru dia masuk kamar, dia nangis, bukannya dia marah-marah. Kamu gini. Dia masuk kamar, dia nangis, Tuhan ini dolor-dolorku, ini saudara-saudaraku Tuhan ya. Pasti ingat kembali peristiwanya, bagaimana dia dimasukkan ke sumur, bagaimana dia dijual, bagaimana dia hidup di negara yang asing ya, bagaimana dia diperlakukan sebagai budak. Itu semuanya kan karena salahnya saudaranya. Pasti terlintas semuanya itu. Tapi dia masuk di kamar, dia nangis.
dia tidak mau membalaskan dendam. Dan saat terakhir ketika Aini sudah meninggal, saudara-saudara mungkin datang, Yusuf ini maafkan dia, karena Yusuf tahu ketakutan mereka. Dan Yusuf dengan karakter yang baik, yang mengampuni, dan dia kata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, berbuat jahat padaku. Tetapi itu semua adalah rencana Tuhan untuk membawa kalian, memelihara kalian. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita juga bisa seperti ini? Kalau kita mengenal Allah, maka karakter kita pun akan diubahkan oleh Tuhan. Kita bisa mengampuni pada orang-orang yang menyakiti kita. Mengampuni bukan hal yang gampang, saudara. Ya. Kalau kita mengenal Allah, ciri-cirinya kehidupan kita ini, buahnya kita ini akan kelihatan. Yaitu hati yang penuh dengan pengampunan. Memang mengampuni itu tidak gampang, saudara. Kita semuanya pasti mengalami disakiti, keluarga, suami, istri, anak. Itu pun saya alami. Ya, dalam rumah tangga juga, saya juga sebagai hamba Tuhan pun tetap tergoncang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, suatu kali tergoncang, saya kata Tuhan, kami ini hamba Tuhan, kenapa ini terjadi? Memang secara daging itu mangkel ya, rasanya hati itu kalau disakiti itu kayak diremek-remek ya. Kalau ambil kertas nanti, ya, seperti itulah hati kita. Tapi satu kali saya berdiam diri di hadapan Tuhan, saya katakan, Tuhan, semuanya hidupku adalah Tuhan yang aku. Saat itu rasanya seperti disiram dari air es ya, langsung gitu. Rasanya hati yang tadi ngeremes itu tadi tiba-tiba telek, tiba-tiba dingin gitu. Nah, seperti itu mungkin Yesus alami ya. Dan ketika air Roh Kudus itu menjamah ya, kita hanya bisa menangis seperti Yesus. Dia masuk di kamar, dia menangis ya. Saya menangis, Tuhan, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dan kita bisa mengampuni. Inilah kalau kita mengenal Tuhan. Orang bilang katakan, oh cek enak diampuni. Oh gak bisa, harus terbalas. Pembalasan adalah Tuhan yang punya. Bagian kita, karena kita mengenal Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, bagian kita adalah mengampuni. Pasti kalau Roh Kudus, kalau kita mengenal Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita sepahit apapun. Pasti saudara bisa. Yang terpenting adalah mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Contoh yang kedua, saudara, Tuhan proses hambanya di dalam Daniel, hambanya Daniel, saudara. Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tanah. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah tiwanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan. Lalu Raja berkata pada Asmas, pada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsa. Langsung lompat ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan. Contoh yang kedua, bagaimana Tuhan memproses seorang hambanya untuk kita mengenal Allah lebih dekat lagi dengan benar. Daniel pada waktu itu masih muda, dan kita tahu kerajaan Israel ditaklukkan oleh Babel. Semuanya diangkut menjadi tawanan ke Babel, dan di antara adalah Daniel.
Saudaraku, mungkin Daniel juga seusia Yusuf pada waktu dia, sekitar 17-an ya, 16-17 begitu ya, pemuda ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pasti juga Daniel merasakan ya, karena raja, karena pimpinannya ya, mereka harus menjadi tawanan di Babel. Bukan kesalahan dari mereka, tapi mereka menanggung proses yang ada. Tapi mereka anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Saudara, menjadi tawanan itu tidak enak, saudara. Ya, di penjara dikasih makanan ala kadarnya. Nah, saudara, sebelum dia dipanggil untuk dipilih untuk menjadi raja ya, pegawai raja. Saudara. Pada waktu dia dibawa ke Babel, pasti didorong, dibelesek, di penjara di situ ya. Tidak penjara seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini penjara ada kipas angin, sampai listriknya dol dan terus kebakaran gitu. Kalau dulu udah saudara, di ruang bawah tanah gelap ya, dibelenggu, makannya saonoe. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nanti suruh kerja paksa dicambukin. Nah saudara, pada waktu itu Daniel Tuhan, ini kesalahan di raja sebenarnya, tapi kami semua harus menanggung. Tapi Daniel tidak marah-marah kepada rajanya ya. Mungkin dia ketemu rajanya, oh gara-gara kamu raja, enggak seperti itu. Dia alami proses yang dari Tuhan, dia terima, dia jalani kehidupannya ya. Di tempat yang berbeda juga, ya, dia alami. Dan dia tetap percaya bahwa Tuhan ada di atas kendali kehidupan. Ketika dia tak pilih untuk menjadi pegawai raja, dia dipilih Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ya. Dan mereka dibawa untuk dipersiapkan. Tetapi saudara, kita melihat bahwa dengan situasi yang seperti itu, Daniel tidak menyalahkan Tuhan dalam prosesnya. Justru dia tetap bertahan bahwa Tuhan mengasihi dia dan dia juga mengenal Allah dengan benar. Ketika pegawai kerajaan itu berkata, kamu harus makan ini ya, makanan raja. Dia berkata, enggak, kami tidak mau menajiskan diri. Dengan lain kata, Daniel masih menghormati Tuhan. Daniel percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap ada dalam setiap proses kehidupannya. Ya. Tuhan tetap menyertai dia. Dan kita lihat bahwa iman Daniel, dia tidak mau makanan yang najis ya. Kalau kita orang Indonesia semuanya bisa makan ya. Tapi Daniel ya, orang Israel itu tidak sembarangan makanannya. Nah sebenarnya dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan itu. Dan kita lihat hasilnya, dia 10 kali lebih pintar ya, dari semua teman-temannya yang dari bangsa-bangsa lain atau pemuda-pemuda lain yang makan makanan raja. Sebenarnya kasih Tuhan, bagaimana Daniel tetap percaya kepada Allah, bagaimana Daniel tetap mengenal Allahnya. Allah tidak akan meninggalkan dia walaupun dia alami hal yang sesulit apapun. Percayalah saudara, apapun yang saudara alami, sesulit apapun, Tuhan tetap menyertai saudara. Terlebih kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus sendiri. Roh Kudus ada menyertai kita setiap saat. Tidak hanya itu, malaikat juga diutus Tuhan untuk menyertai saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengenal Allah kita dengan benar. Mari kita melihat Yesus yang seperti sudah menyerahkan semua hidupnya untuk kita. Jadi ketika kita masalah kita, Tuhan kok kamu jauh sekali? Enggak, saudara. Tuhan tidak jauh. Tuhan mau memproses kita untuk kita mengenal Dia lebih baik, lebih benar. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur dalam setiap proses. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita belajar menjalani kehidupan kita. Ya.
situasi apapun, mungkin kita sulit ya. Dalam kehidupan masa pandemi ini memang kita sulit, saudara. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi proses-proses yang lain, yang saya katakan tadi, menyakitkan hati, membuat air mata kita bertujuan, membuat kita ingin ngeremes aja orang itu. Tetapi saudara, mari kita mengenal Allah kita, supaya kita bisa mengampuni, pengampunan dia, dan hati kita benar-benar lekat dengan Tuhan. Tuhan mengenal kita juga. Ya. Jadi kita bersama-sama Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Allah kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi umatnya yang sempurna, kita menjadi umatnya yang dikasihi sampai kita bertemu Tuhan di surga. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biarlah kita belajar bersama-sama untuk mengenal Allah dengan benar. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Hari ini kita akan belajar, kita merenungkan kasih Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, seringkali saya katakan, kalau kita bisa bernafas, kalau kita bisa berjalan, kalau kita bisa sehat, kalau kita bisa dengan apapun yang kita ada saat ini, tidak membandingkan dengan yang orang lain punya. Tuhan, dia kok lebih sehat, dia kok kenapa lebih kaya, kenapa dia lebih mapan. Tapi biarlah kita baca seperti Daniel, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi Yusuf yang selalu menggunakan Tuhan. Seberapa banyak kasih kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah menyerahkan nyawanya bagi kita pujikan, aku mengasihi Engkau Tuhan, seperti lagu yang tadi.
kobar-kobar dalam kita. Kasih mula-mula itu apakah tetap ada dalam kita, atau karena pandemi, atau karena kondisi, atau karena keadaan. Tapi kita berdebat hari menyatakan ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Yang seringkali menunjukkan hati Tuhan hanya demi mempertahankan ego kami, hanya demi mempertahankan kedagingan kami, hanya dengan supaya kami kelihatan kuat, kelihatan gagah, supaya menang terhadap sesama kami. Apakah Tuhan disembunyikan? Dalam menyanyikan pujian ini dengan iman. Kasih Tuhan. Kalau Tuhan Tuhan, taruh tangan-tangan di dada dan sebagian Tuhan. Ini aku ampuni aku mau mengasihi apapun yang terjadi. Jesus, biar kebaikan untuk nyawamu bagi kami. Seringkali karena kondisi, seringkali kami menyalahkan Allah. Dan biarlah pada hari ini Tuhan lagi kami mau mengaku
dengan mulut kami, dengan segenap hati. Tuhan, ampuni kami mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kita melayani Engkau, kami mau menyenangkan Tuhan lebih dari sekarang, karena Engkau lebih dulu mengasihi dan melayani kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Yati dan menaburkan benih firman-Mu, memberkati apapun yang dikerjakan, membuat berhasil suami istri, Medi, yang juga memberkati siapa yang studi. Biar keluarga kecil ini menjadi berkat bagi sesama. Di mana mereka berada, nama Tuhan ditinggikan. Ini juga Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, selalu baik, dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Thank you. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sehingga ini menjadi berkat bagi jemaat, bagi kami semua. Berkati kembali tangan-tangan sudah menyediakan, memberkati kami, Kau yang berkati mereka kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Lia Tuhan, Kau sendiri yang menjamah, menyembuhkan Lia dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan juga untuk Olian Tuhan memberkati dalam nama Yesus, sehingga dipulihkan, semakin sembuh. Jemaat-Mu yang mungkin kurang enak badan, Tuhan juga jamah. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh gilu-gilu-Mu disembuhkan. Yang kekurangan Tuhan, Kau sendiri yang mendidik mereka, memberkati mereka. Yang berbeban berat Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh menjadikan segala sesuatu di masa pandemi ini juga Tuhan yang menyerahkan pekerjaan mereka, pekerjaan usaha dari yang pengusaha, yang karyawan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan, kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Kau limpahkan untuk kami semua. Pujilah nama-Mu Bapa, Kau ditinggikan lewat kehidupan kami. Nama-Mu dimuliakan, bukan dipermalukan. Lewat kehidupan anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kau baik dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Kau hidup, Engkau berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, serta Putra Roh Kudus, dan yang memberkati, menyertai, melindungi dimanapun kami berada. Dan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya.